Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Vaksinasi coronavirus. Vaksin Sinovac adalah vaksin yang mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Vaksin Sinovac yang dikenal juga dengan nama CoronaVac sudah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI. CoronaVac merupakan vaksin yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang sudah tidak aktif. Penyuntikan vaksin Sinovac akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali virus yang sudah tidak aktif ini dan memproduksi antibodi untuk melawannya sehingga tidak terjadi infeksi COVID-19. Di dalam produk vaksin ini juga terkandung aluminium hidroksida sebagai bahan tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan respons sistem kekebalan tubuh terhadap vaksin. Vaksin Sinovac dikembangkan oleh Sinovac Biotech Ltd. Vaksin ini sudah melewati uji klinis fase ketiga yang dilakukan di Brazil, Turki, dan Indonesia. Uji klinis fase ketiga di Indonesia menunjukkan nilai efektivitas vaksin yaitu efek perlindungan terhadap COVID-19 sebesar 65,3%. Vaksin AstraZeneca. Jenis vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca adalah vaksin vektor adenoviral rekombinan. Dikutip dari Well Health, vaksin rekombinan menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen, seperti SARS-CoV-2, untuk memicu respon imun. Bagian tertentu dari virus dapat menjadi sasaran dan vaksin ini umumnya aman digunakan pada populasi orang yang besar, bahkan orang yang memiliki masalah kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan. Satu kelemahan dari vaksin vektor adenoviral rekombinan adalah bahwa suntikan penguat mungkin diperlukan dari waktu ke waktu. Vaksinasi COVID-19 Moderna. Jenis vaksin COVID-19 Moderna menggunakan messenger RNA atau mRNA. Virus corona memiliki struktur seperti spike di permukaannya yang disebut protein S. Vaksin mRNA COVID-19 memberi petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Setelah vaksinasi, sel mulai membuat potongan protein dan menampilkannya pada permukaan sel. Sistem kekebalan akan mengenali bahwa protein tidak termasuk di sana dan mulai membangun respon kekebalan dan membuat antibodi. Jenis vaksin COVID-19 Moderna ini untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas. Vaksin ini membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 28 hari. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC memaparkan beberapa kriteria orang yang tidak dapat menerima vaksin Moderna. Berikut kriteria orang yang tidak disarankan mendapatkan vaksin COVID-19 Moderna. Seperti yang dikutip dari situs resmi CDC, orang yang pernah mengalami reaksi alergi parah, anafilaksis, atau reaksi alergi langsung meskipun tidak parah terhadap bahan apapun dalam vaksin mRNA COVID-19. Orang yang pernah mengalami reaksi alergi yang parah anafilaksis atau reaksi alergi langsung bahkan tidak parah setelah mendapatkan dosis pertama vaksin. Reaksi alergi langsung berarti reaksi dalam 4 jam setelah divaksinasi, termasuk gejala seperti gatal-gatal, bengkak, atau mengalami gangguan pernafasan. Reaksi alergi terhadap polyethylene glycol, PEG, dan polisorbat. Polisorbat bukanlah salah satu bahan dalam vaksin mRNA COVID-19, tapi terkait erat dengan PEG yang ada di dalam vaksin. Orang yang alergi terhadap PEG atau polisorbat sebaiknya tidak mendapatkan vaksin mRNA COVID-19 Moderna.
Vaksin Sinopharm. Vaksin COVID-19 China National Pharmaceutical Group Corporation Sinopharm memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan atau sering disebut dengan inactivated vaccine. Vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia yang menunjukkan imunogenisitas dan keamanan yang sangat bagus. Dikutip dari New York Times, jenis vaksin COVID-19 Sinopharm bekerja dengan mengajarkan sistem kekebalan untuk membuat antibodi melawan virus corona SARS-CoV-2. Antibodi menempel pada protein virus seperti yang disebut ronjakan protein yang menempel di permukaannya. Setelah divaksin dengan vaksin COVID-19 Sinopharm, sistem kekebalan tubuh dapat merespon infeksi virus corona hidup. Salah satu jenis sel kekebalan iaitu sel B menghasilkan antibodi yang menempel pada penyerang. Antibodi yang menargetkan spike protein dapat mencegah virus memasuki sel. Vaksin Pfizer. Vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech dinamakan BNT62b2 dan berbasis teknologi messenger RNA atau mRNA. Vaksin ini menggunakan gen sintetis yang lebih mudah diciptakan, sehingga bisa diproduksi lebih cepat dibandingkan teknologi biasa. Virus yang tidak aktif ini tidak menyebabkan sakit, tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respon perlawanan. Dengan mRNA, tubuh tidak disuntik virus mati maupun dilemahkan, melainkan disuntik kode genetik dari virus tersebut. Hasilnya, tubuh akan memproduksi protein yang merangsang respon imun. CDC mengatakan jenis vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech ini direkomendasikan untuk orang yang berusia 16 tahun ke atas. Sama seperti vaksin COVID-19 Moderna, CDC juga memberikan sejumlah kriteria bagi orang-orang yang tidak disarankan menerima vaksin Pfizer yang sama seperti vaksin Moderna. Vaksin Novavax. Novavax adalah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat, yang mengambil pendekatan tradisional untuk mengembangkan vaksin melawan COVID-19. Vaksin Novavax menggunakan spike protein yang dibuat khusus yang meniru protein spike alami dalam virus corona. Dikutip dari Well Health, vaksin ini bekerja dengan memasukkan protein yang memicu respon antibodi yang menghalangi kemampuan virus corona di masa depan untuk mengikat sel dan mencegah infeksi. Protein tersebut dikombinasikan dengan adjuvan matris M Novavax yang penting dalam meningkatkan respon imun yang ditimbulkan oleh antigen protein. Seperti kandidat vaksin COVID-19 lainnya, vaksin Novavax telah diuji pada orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Perusahaan tersebut belum memberikan update tentang uji coba pada anak-anak dan remaja. Informasi mengenai kekhawatiran untuk kelompok tertentu belum diberikan. Tetapi informasi ini diharapkan akan terungkap melalui uji klinis tahap akhir. Vaksin Bio Farma. Vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma menjadi salah satu jenis vaksin virus corona yang akan digunakan di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Bio Farma telah menerima sertifikat yang menyatakan fasilitas produksinya layak untuk memproduksi vaksin COVID-19. Sertifikat cara pembuatan obat yang baik, CPOB atau Good Manufacturing Practice GMP ini resmi diberikan oleh Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan Badan POM kepada pihak Bio Farma. Kita mendapatkan sertifikat CPOB dari Badan POM, dengan demikian Bio Farma menjadi sangat layak untuk memproduksi vaksin COVID-19 yang sudah ditunggu kehadirannya oleh masyarakat Indonesia. Jelas Direktur Utama Bio Farma Honesty Basir dalam keterangan tertulisnya. Selain produksi, Bio Farma juga telah menyiapkan sistem distribusi yang terintegrasi digital guna memastikan jaminan kualitas dari vaksin yang akan diberikan kepada rakyat Indonesia. Ini adalah jenis-jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.